Wah, potongannya baru nih Pak Aryo ya. Tugasnya Stuman presentasi hari ini, Pak Jen. Loh, tugas apa? Lah yo kaget Ada aku, ya? Pak. Jangan gitu Nggak toh, ada Pak ya? Aryo. Nggak ada tugas. Jangan gitu, Pak Aryo. Hmm. Kaget saya. Tugasnya itu baru minggu depan semua. Oh, Pusing ya. Saya bersamaan bertubi-tubi begini pusing aku. berarti berapa mata kuliah yang ada tugasnya, Pak Jen? Baru psikologi lanjut sama penelitian. 3 ya. Yang itu 3. yang itu Manajemen classroom, betul. psikologi lanjut Ya. sama Nah, filsafat. kemarin itu siang saya ikut pelatihan perpustakaan UK Petra buka pelatihan untuk cek plagiarisme itu loh. Jadi saya tidak Oh, melihat pesan pakai dari Bu Turnitin ya? Hetty itu. Iya, Pak. Nggak lihat pesannya Bu Hetty, jadinya loh tiba-tiba sudah penuh semua ya, sudah milih. Kali ini saya paling belakang, nggak apa-apa deh. Saya sambil ngemil dulu, Bu. Monggo Pak, silakan. Penting itu. Penting itu. Mumpung belum ada Bu Hetty, ngemil saya. Silakan. Berarti yang dikumpulkan minggu depan itu ada 3, Bu Lili ya? Lah iya ya apa caranya Pak? Mata kanan garap 1, mata kiri garap 1. Belum, Bu. Ya sebisanya lah. Iya, gelagapan saya. Saya bingung dengan template-nya Pak Zainul. Karena yang di PPKI itu kan hanya sangat teknis gitu. Apalagi terus ngomong pendahuluan tidak ditulis. Tidak menulis kata pendahuluan. Lah nulisnya apa? Bingung aku. Latar belakang kah langsung atau bagaimana gitu. Iya ya. Nggak ada contoh ya Pak Pak Zainul dari Ya, kakak saya kelas gitu. pikir secara umum aja, Bu. Ya pendahuluan, terus topik bahasan sama penutup sudah. Gitu ya, wes Iya. pokoknya salah lah ketoro gitu ya Pak. Ah, betul. Pokoknya nyoba dulu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam pagi, Putri. Pagi Bu Lili. Kopi sudah siap. Penting ini, Putri. Iya, imun. Iya, supaya enggak salah paham ya katanya. Biar connect. Benar itu. Hari ini kayaknya batik-batik semua ya. Terbiasa, Bu, Jumat batikan. Saya pencinta batik juga. Sama, Bu. Saya penggila batik, Bu. Cinta batik, terutama saya suka Madura, batik Madura. Iya, batik Madura. Bagus loh Bu Lili motifnya. Saya waktu wisuda S1, jarit saya dari Tanjung Bumi, Bu. Ya. Dan sampai sekarang masih kuat kainnya, Ya. enggak metel. Ya, Bu. Mungkin karena orang Madura memang terbiasa bekerja ya wanitanya, jadi kainnya itu enggak cuman cantik tapi juga kuat gitu. Iya, kalau yang batik Madura itu dicuci itu tetap gitu loh Bu. Ini dari Madura loh, Bu. Juga ya? Saya ke Bangkalan tempo hari. Iya, Bu Lili. Ya. Pagi Bu Dewi. Pagi Bu. Sehat-sehat Bu. Sehat, syukur. Bu Dewi Wah, sehat ini nggih? Alhamdulillah. Pagi ini tuh agendanya apa nggih? Enggak tahu. Saya pusing dengan tugas-tugas juga. Iya. Hari ini kita akan menerima tugas. Oh. Asik. Saya kira presentasi tugas, Pak. Jangan, Bu. Please. Yang dipresentasikan apa? Belum Lah ada tugas iya. kemarin. Nanti. Ya sopo ngerti ide apa gitu. Kan minggu kemarin Pak Zainul sudah presentasi tuh. Oh, belum, enggak ada presentasi. Nah, sing dapat pembimbing itu siapa kemarin? Oh, Bu Lili. Bu Lili tuh kemarin tuh. Kan dapat pembimbing, Bu Dewi cuma tanya-tanya. Bocoran lah. Bocoran. Siapa tahu. Kayaknya ngeklop tuh sama Pak Immanuel. Saya waktu itu memang tanya-tanyanya ke Pak Immanuel sih, sehingga mantap mendaftar di UM ini gitu. Karena kan karena mestinya saya mencari jurusan PLB, Bu Dewi. Oh, iya. Saya bukan psikolog kan. Bu Lili itu harusnya kuliahnya ke luar negeri. Iya. Produk lokal lah ya Pak. Sudahlah. Iya, Bu Lili lokal dulu aja lah. Lokal aja, iya. Saya itu disuruh ke luar negeri, tapi bahasa Inggrisnya nggak bisa, jadi ya pakai Inggris Timur, Pak. Inggris Timur. Lo tahu, Bu Lili. Engki. Engki. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bu Merli. Iya, kayaknya Bu Lili senyumnya semeringi banget. Oh ini ya wes syukur wes. Saya mikirin tugas Bu. Kayaknya tugasnya udah selesai semua ya kayaknya ya. Aduh, mulai aja belum Bu. Tugasnya udah selesai semua ya. Belum Bu. Ya. Masih mengumpulkan niat. Putri udah kali ya, Putri. Putri itu udah siap tuh. Pak Zainul juga udah siap. Belum maksudnya sudah bergerak. Kalau sudah saya share ke grup. Asik. Asik. Assalamualaikum. Dapat contekan. Pagi Bu Tutut. Assalamualaikum Bu Tutut. Pagi. Assalamualaikum Bu Tutut. Ya, sehat semua Bapak Ibu. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Yang paling penting. Tunggu programnya.
Bu Merli posisi di mana, Bu Merli? Kok pakai masker? Iya, Pak Jeno lagi di bengkel. Loh. Pak Jainul, Mana materi jadinya dari Proven ditayangkan Pak Jainul. Pak Jainul. Mari di grup nggih. Nggih, Pak. Mohon maaf Bu Tutut, Pak. Oh, nggih, siap saya tayangkan materinya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bro. Selamat pagi, Bu Tutut. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan diskusi ya, sharing tentang apa yang akan kita buat atau dibantu oleh Bapak Ibu pada semester ini. Ini sifatnya generik, artinya bahwa mungkin di antara para mahasiswa sudah ada yang well experience ya, berdasarkan pengalaman, ada mungkin yang mediocre ya, seperti saya ini. Maka kita bisa lihat presentasi saya dan Bu Tutut ini sebagai sebuah sajian yang bisa dikembangkan dalam konteks konstruktivistik itu masing-masing bisa mengoptimumkan sesuai dengan perkembangan kognitif masing-masing. Nah, dalam hal ini mungkin kita nanti akan saling memberi ya. Dalam filosofinya pemerintah sekarang namanya GR, gotong royong. Nah, kita mulai dari judul terlebih dahulu ya. Jadi judul itu harus ada menggambarkan ya variabel fenomena. Atau mungkin kalau di action research, di mana tujuan action research itu kan pemberdayaan, empowering. Sehingga mungkin ada deskripsi tentang masalah defisiensi. Jadi kalau untuk pendidikan atau psikologi yang sifat konservatif, mungkin kita sebutnya defisiensi. Tapi kalau progresif atau kritis ya bisa jadi di situ ada yang namanya fenomena penindasan, itu action research, yang mencoba untuk dipecahkan melalui proses empowering atau pemberdayaan. Nah, mungkin untuk penelitian yang lain dalam hal ini pendekatan penelitian pengembangan R&D itu sesuatunya dalam hal ini bendanya yang akan dikembangkan itu yang ditunjukkan di dalam judul. Ya, jadi misalnya pengembangan buku panduan titik, itu berarti kan ada bendanya. Kalau action research itu kan misalnya masalah terkait dengan efisiensi ya, mungkin partisipasi, defisiensi partisipasi di dalam politik. Dalam hal ini partisipannya adalah perempuan di negara-negara yang konservatif, misalnya seperti itu di zaman ini.
Zaman dulu ya semuanya konservatif itu, saya kira seperti itu. Kemudian judul itu juga konsepnya menggambarkan psikologi ya. Jadi konsep psikologi lah. Ya mungkin berpikir, berperasaan maupun berperilaku. Jangan sampai konsep yang menjadi judul itu psikologi, jadi tidak psikologi. Kalau bisa, ya tadi seperti dulu ya, seperti minggu yang lalu disarankan oleh Bu Tutut juga terkait dengan bidang pendidikan. Jadi meskipun mungkin klinis, tapi nanti ya klinis dalam bidang psikologi pendidikan sesuai dengan fokus dari kuliah Anda di S3 PSP psikologi pendidikan. Di BK itu saya lihat beberapa penelitian di S3, S2, S1 itu kan ada yang bidang psikologi, ada bidang perilaku, ada, dan juga bidang pendidikan, dan yang lain bidang BK. Nah, kalau di sini ya mungkin bagaimanapun juga harus ada relevansi dengan psikologi. Nah, mungkin di judul juga ada subjek populasi penelitian, subjek atau populasi penelitian. Atau kalau di kualitatif itu partisipan penelitian. Jadi, siapa itu kalau bisa ada di judul. Kalau Anda ini mungkin konstruknya kurang psikologi pendidikan, tak apa, minimal populasi atau subjek atau partisipan penelitiannya itu mahasiswa atau siswa. Sudah ada, kalau bahasanya orang Jawa itu abang-abangi lambe itu sudah ada di situ. Ada siswa berarti kan psikologi pendidikan. Ya, seperti itu. Seperti kemarin saya ini dan Bu Tutut ini kan orang psikologi sosial. Banyak bimbingan kami ini orang psikologi sosial juga. Tapi ya subjeknya siswa dan mengarah pada edukasi. Contoh yang sering disebutkan itu Pak Mardianto. Saya agak grogi menyebut Pak Mardianto karena dulu itu ada sinetron Mardian itu kan. Yang di Padang juga itu kalau nggak salah. Di Gunung Merapi kalau nggak salah. Pak siapa ya? Pak Watul Holik itu juga cenderung sosial tapi di bidang pendidikan. Seperti itu. Demikian. Banyak saya kira. Kemudian kalau ada juga lokasi, misalnya lokasi. Jadi untuk mengerucutkan tempat kita melakukan penelitian. Lokasinya di mana misalnya. Seperti mahasiswa saya tadi ketika bimbingan dengan saya di S1 itu subjeknya mahasiswa atau fungsionalis BEM, mahasiswa psikologi UM. Waduh. Sebetulnya sih nggak apa-apa, karena S1 itu kan belajar ya. Bahkan di luar negeri itu kalau nggak salah banyak S1 itu tidak ada metodologi, mata kuliah metodologi, tidak ada skripsi juga. Demikian. Jadi kalau Pak Menteri itu sering juga MBKM itu katanya berbau luar negeri misalnya, ya bisa jadi karena memang di luar negeri kan tidak ada skripsi, banyak yang tidak ada skripsi. Nah, tapi di kita ini skripsi masih wajib ya. Nah, Bu Tutut agak pusing itu, gimana caranya supaya MBKM terpenuhi, tapi juga ada skripsi, ya, seperti itu. Jadi memang ada positifnya juga kalau menteri ini kuliah di luar negeri, sekolah di luar negeri, ada semacam revolusi. Jadi jangan tanya mengakar atau tidak mengakar, ya jangan tanya, namanya revolusi. Jadi apa yang pernah dialami, ya lalu diaplikasikan di Indonesia.
ya mungkin untuk tujuan kebaikan, ya seperti itu. Demikian. Ya tentu ada pro dan kontra, ya, seperti itu. Ya dosanya kan soft ya, nggak berani keras-keras gitu. Gimana Pak? Pak Dek? Pak siapa namanya? Zainul. Pak. Ya apa UMM ya apa? Gimana di institusi Anda menghadapi situasi ini? Sudah gerak apa belum? MBKM. Sementara menyesuaikan dengan MBKM yang disampaikan oleh Mas Menteri. Banyak praktek-praktek di lapangan gitu, Bro. Ya. Anda harus mendukung ya. Dengan skripsi gitu. Ya. Pak Muhajir kan juga satu kabinet, ya harus mendukung. Iya, Bro. Ya, agak pusing atau wait and see, Mas? Ya, lumayan pusing, Bro. Karena secara teknis di lapangan administrasinya belum siap begitu. Tapi sudah terlaksana sehingga secara teknik administrasi kadang kesulitan untuk mengeling-elingkan. Jadi pemerintahan sekarang memang begitu, jadi ada kebijakan, tapi minta pada Pemda atau mungkin kalau di universitas ya untuk otonomi atau membuat apa kebijakan sendiri yang relevan gitu katanya seperti itu. Jadi di pusat ada aturan, di bawah monggo disesuaikan, termasuk terkait dengan COVID dan lain sebagainya. Itu trennya seperti itu kalau saya pahami terkait dengan kebijakan publik seperti itu. Ya, alhamdulillah berarti Anda diberi kesempatan untuk mengeling-elingkan, menyesuaikan. Nah. Lalu gimana ini? Pertanyaan penting ini. Apakah nanti Anda yakin bahwa nanti alumninya betul-betul bidang psikologi, Mas? Sepertinya nanti jadi macam-macam, Bro. Ya. Sebisa mungkin ya, sebisa mungkin dilingkan dengan bidang psikologi ya. Mungkin. Betul. Ya. Jiwanya jiwa psikologi begitu. Meskipun ada beberapa mata kuliah yang disesuaikan ya. Yeah. Demikian. Jadi itu. Nah, gimana? Sekarang aktivitas mahasiswa untuk search ya atau bisa buat judul. Ada yang sudah punya judul. Coba kita apa? Sesuaikan. Saya izin, Bro, punya judul, Bro. Iya. Bu Tutut mau memberikan sesuatu? Mboten, Prof. Monggo langsung jalan terus aja. Bu Tutut di mana ini? Di rumah. Oke, monggo Bu. Pak, monggo Pak Zainul, coba judul. Biasanya kalau S3 itu SEM biasanya. Atau eksperimen atau kualitatif yang advance gitu. Kita praktikum ini praktikum loh ya. Ya. Ini rencananya eksperimen, Bro. Oke, monggo judulnya. Basicnya saya psikolog ya, pengennya itu yang memang yang terkait dengan intervensi gitu, Bro. Oke. Tapi jangan tanya kami loh, intervensi beda intervensi dan apa itu perlakuan. Kan ada yang tanya itu. Gimana Mas? Monggo judulnya sampai tulis Mas. Oh, oke. Saya izin menayangkan gimana, Prof? Nggih, monggo. Kalau bisa nanti ditulis, nanti kita modifikasi lah. Kalau memang ada dicocokkan dengan syarat-syarat di judul yang sudah saya tulis itu. Meskipun itu bukan kebenaran yang absolut loh ya. Izin menayangkan, Prof? Nggih, monggo. Nanti yang lain juga. Sudah muncul, ya? Sudah. Ini sebenarnya kemarin dari Bu
Hetty itu memberikan worksheet. Nah, saya coba untuk membuat worksheet untuk ya semacam bikin problem statement, dan di dalamnya juga ada judulnya. Nah, judulnya itu program detox mind melalui psikologi berbasis kognitif behavior religious therapy dalam penanganan problem mahasiswa. Nah, problem mahasiswa di sini itu sebagai variabel X, yaitu prokrastinasi akademik dan peningkatan perilaku akademik, begitu, Bro. Oke, coba ditaruh di bawah atau atas, Mas. Nanti kita lihat bersama-sama judulnya nanti seperti apa kira-kira. Nah, ini. Namun yang tadi Mas, yang tadi di copy paste. Ah, ini. Monggo, Prof. Oh sudah ya? Oh, seperti ini, J. Mana, Mas? Oh, belum muncul. Judulnya yang akan menjadi judul. Belum muncul, Pak Zainul. Oh, belum muncul ya. Kayaknya nih. Jadi masih tugas worksheet 1 menulis problem statement. Oh, mungkin share screen-nya salah. Sepertinya hang, Pak Dino. Muncul nggih? Oke. Nah, ini Mas. X1 Y-nya apa? Y-nya? Y-nya ini berupa problem mahasiswa ini, Mas. Iya. G. Problem mahasiswa Y1, Y2 nanti modelnya ada prokrastinasi akademik sama meningkatkan perilaku akademik gitu, Bro. Ya, coba di copy paste ya. Pertama, mengurangi prokrastinasi akademik dulu. Y berarti kan. Y-nya menguranginya buang, Mas. Kan bukan variabel. Y2 perilaku akademik. X1-nya apa, Mas? X1-nya berupa kognitif behavior religious therapy. Ya, ini copy paste, Mas. Program detox mind melalui psikologi berbasis kognitif behavior religious therapy. Ya. Nah. Yang lengkap, Mas, kan program detox mind. Oh, iya.
Nah, pertama bila kita melihat ini, saya kira kurang R masih ya, prokrastinasi. Sudah benar ya, sudah benar. Saya kira ini kalau dilihat dari konsepnya sudah psikologi ya, Bapak Ibu ya. Sudah. Ya. Psikologi pendidikan sudah. Yang mana? Ya mungkin prokrastinasi akademis sudah, perilaku akademik sudah. Lalu program detoxnya ya. Melalui ini jadi salah satu, jadi satu ya Mas ya. Melalui ini salah satu media, jadi berbasis web atau online gitu. Jadi tidak. Berarti melalui nggak perlu Mas ya? Oh melalui nggak pernah. Oh, gitu. Ya kan nggak apa-apa kan langsung. Langsung ya. Ya kan nggak apa-apa kan kira-kira. Okay. Nah, program detox mind psikologi berbasis kognitif kan nggak kehilangan kan, nggak usah seperti itu. Nah, saran dari penguji, kalau pengujinya itu saya ya, didukung oleh juga Ibu Menu ada yang tahu? Belum bro. Saya uji. Belum bro. Namanya siapa? Profesor siapa? Bu Menu. Bu Menu UGM Prof ya? Ya betul. Oh. Nama panggilannya akrab Bu Menu, cuma nama lengkapnya yang agak lupa. Oh iya. Menu mengatakan kita sudah merdeka, jadi gunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau prokrastinasi akademik sudah 100 bahasa Indonesia, perilaku akademik sudah 100. Nah, detox mind ini, dan seterusnya ini kalau bisa menggunakan bahasa Indonesia, Mas. Untuk yang lain juga. Mengapa demikian? Kalau saya, Pak Bu Menu kan mengatakan sudah merdeka, gunakan bahasa Indonesia. Kalau saya, bahasa ilmiah kita kan menggunakan bahasa Indonesia, ya kita gunakan. Bila perlu, bahasa Indonesia lalu ada dalam kurung 1 kali ya, bahasa Inggrisnya. Seperti itu. Demikian, Mas. Berarti memang selagi bisa dirubah ke bahasa Indonesia, kita gunakan bahasa Indonesia, Prof. Ya? Ya, karena ini juga termasuk penemuan. Nah, kalau Anda tanya, loh, levelnya S3 itu seperti apa sih? Ya termasuk itu tadi. Membuat istilah konstruktif psikologi di dalam hal ini oleh Anda sendiri. Berarti itu kan muatan penemuan Anda dalam penggunaan bahasa itu kan hebat. Anda sudah hebat kan berarti. Salah satu kehebatannya di situ. Demikian Mas. Mungkin kalau detox itu mungkin ya di Indonesianisasi kan ada DTOKS gitu kan. Mungkin kalau Indonesia detox KS gitu Bro. Ya misalnya, atau mungkin Anda bisa membuat istilah yang lain yang lebih tepat atau meniru yang sudah ada. Oke. Psikologi ya di Indonesia ini kan bisa di Indonesianisasi. Bukan menurut saya, Profesor sing bener itu, yaitu Profesor Sumadi Surya Brata, pembimbing saya, ngomongin Indonesianisasi. Saya mendapatkan ini penguatan dengan nama-nama saya sebut tadi, supaya Anda juga merasa mendapatkan sanad ya. Kalau bahasa pondok itu sanad, tapi kalau bahasa ilmiah di Barat itu genealogi, pengetahuan. Berarti saya muridnya Pak Sumadi, Anda cucunya Pak Sumadi Surya Brata. Berarti masih ada hubungannya kan? Tahu sanad ya Mas Zainul? Tahu Prof. Waduh, sekolah Muhammadiyah tapi kecuali Muhammadiyah tapi ngerti sanad. Dulu pernah mondok waktu SMP, Bro. Oh, gitu. Ya. Di mana, Mas? Di Langitan, Prof, di Tuban. Waduh, pondok tertua di Indonesia termasuk ya. Berarti Munu, Prof. Gimana itu? Munu apa Numu? Oh iya. Saya Munu, Prof. Munu dan Munu. Atau sekarang banyak yang dari Golkar masuk ke partai-partai yang lain. Ya sesuai dengan yang disampaikan Prof tadi, penemuan baru ini ya, Munu atau Numu itu tadi. Oh iya. Iya bagus itu, Pak. Jadi salah satunya itu ya istilah itu kita sebutkan. Jadi nggak harus bawa
seperti apa sih S3 itu membuat teori baru. Teori baru ya sulit ya, kira-kira grade teori sulit ya. Ya teori mini gak apa-apa lah. Mini teori kan wis apik. Jadi jangan ragu-ragu, penelitian disertasi S1, S2, S3 itu tesis skripsi itu ya bisa disebut sebagai mungkin bukan grade teori tapi mini teori, bisa jadi hasil penelitian itu. Bagus juga. Buktinya kalau nggak percaya tanya Bu Tutut itu. Wong skripsi anak-anak itu bisa masuk jurnal internasional dan seminar internasional loh. Berarti kan skripsi loh. Bagus kan? Seperti itu. Ya karena dipaksa. Gimana Mas Saifuddin sama Mbak Sri? Apakah sudah satu rumah? Sepertinya sudah, Prof, karena tadi malam Jumat. Ya, kami mengarahnya ke sana, Pak. Kok terlambat gitu? Untuk rambutnya Mas Saudin nggak gondrong. Oh, baru, Prof. Oke. Begitu Mas. Jadi sekarang tinggal copy paste lagi Mas. Jadi S-nya di depan, ya satu, ya duanya di belakang. Jadi buat judul itu sederhana dalam penelitian psikologi yang kuantitatif itu seperti itu. Monggo. Nah, itu di belakang itu kan. Ya. Copy paste Mas. Nah, di anu Mas ya, dan tambah proses akademik yang dulu mana? Sama aja Mas ya, proses akademik dan perilaku akademik gitu ya. Iya. Ya monggo sampai tambahkan dan ya satu ya studianya dibuang kan berarti. Oh iya. Dan. Terus depannya program detox itu. Program detox. Ini Indonesianya kalau saya cek itu siber psikologi gitu aja, Bro. Monggo. Ya nanti dipikirkan lah sambil merenung masa bu psikologi siber atau siber psikologi pakai S atau pakai C monggo, iya. Kan disertasi itu kan seperti anak-anak kalian, iya. Jadi kan bisa direnungkan. Nah, kalau judulnya yang dikembangkan oleh Mas Zainul tadi itu kan yang cenderung posmo. Jadi judul itu sekarang di jurnal-jurnal ya ada seperti ini. Tapi kalau yang konservatif biasanya ini Mas, karek nambah depannya pengaruh. Pengaruh. Ya, terhadap ya terhadap ini. Nah, monggo, sekarang kita evaluasi dari judulnya setelah kita syaratkan tadi unsur-unsurnya. Berarti konsepnya sudah Mas ya? Iya, Bro. Jadi terapi religius perilaku kognitif apa. Sudah kan? Nah, ada yang kurang. Mungkin subjeknya kalau mau ya monggo. Oh iya, subjeknya. Kalau mau loh ya monggo. Kalau subjeknya itu mahasiswa itu kan umum Prof ya. Kalau lebih saya spesifikkan misalkan semester akhir gitu gimana Prof ya? Karena kalau mahasiswa yang banyak progres itu kan pertengahan dan akhir begitu, itu apa perlu dispesifikkan? Nah, itu bergantung pada latar belakang masalah dan pentingnya Anda memilih itu kan. Nah, monggo itu ya. Pokoknya jangan terlalu panjang. Kalau nggak salah menurut PKI 14 kata ataupun 14 frasa. Monggo ya, monggo. Mungkin dan perilaku akademik, mungkin padanya dihilangkan juga nggak apa-apa loh Mas. Mahasiswa semester akhir apa? Mungkin lokasinya mana Mas? Lokasi di Kota Malang gitu, Bro. Ya monggo, ya sudah. Seperti itu.
Mau tambah semester apa enggak ya, monggo. Coba kita praktikum ya. Ini sudah berapa kata? 1, 2, 3. Pengaruh 1. Nah, bisa jadi program detox pikiran itu 1 frasa ya, terapi mungkin. Kalau prokrastinasi akademik dan perilaku akademik ini kan ada sama-sama akademik, Prof. Kalau biar nggak redundant dijadikan 1 itu gimana, Prof? Nah, ini pertanyaan penting ini. Dosen maunya jawab langsung, tapi nggak enak ini. Tidak mengaktifkan mahasiswa. Ya apa? Bagaimana? Anak-anak, para mahasiswa, anak-anak, Bapak Ibu. Loh, kalau jawab langsung kan koyoke 2 arah toh, nggak multi arah. Ya, Bu Dewi mau menyampaikan, Prof. Sama Prof. Enggak, Bu Dewi. Iya, dia tertawa tadi. Tertawa sini kena lagi nih Pak Zainul. Ini Prof, mungkin perlu dilihat juga Prof. Kalau prokrastinasi itu kan memang ke akademik ya. Jadi kalau misalnya akademiknya itu dihilangkan, saya pikir nggak apa-apa. Terhadap prokrastinasi dan perilaku akademik mahasiswa. Ya, mungkin seperti itu. Itu alasan, salah satu alasan, Mas. Apa ada prokrastinasi non akademis? Sepertinya nggak ada ya Pak Yanul ya. Bisa toh, Prof. Bisa toh. Ada, penyebabnya mungkin bisa kalau penyebabnya. Tetapi kalau prokrastinasi melayani suami ya. Bunyi masa ibu ini ya Allah. Tapi kalau konteksnya mahasiswa, Prof. Nah, ini gini Mbak, Bu. Gimana? Ya monggo, yang penting kita tahu itu ada alasannya gitu loh. Anda mau pilih sendiri atau tidak? Apakah itu satu konsep psikologi atau memang harus ada kata akademisnya? Kalau tadi ada prokrastinasi yang lain, nah bisa jadi harus kata ada akademis muncul. Atau mungkin kalau ada diuji perilaku dan prokrastinasi, semuanya akademis oke. Maksudnya tidak tulis akademis, tapi nanti di dalam tetap prokrastinasi akademis. Di DO. Iya. Untuk mencegah panjangnya judul gitu. Tapi kalau ada ingin fix ya, tambah akademis tidak apa-apa, Mas. Jadi seperti itu. Demikian, jadi itu dari Bu Dewi. Mungkin yang lain? Di Kota Malang ya tadi ya? Bisa jadi. Mahasiswa Kota Malang. Demikian ya. Dari unsur-unsur itu ada yang kurang nggak ini? Yang sudah saya tunjukkan tadi. Atau mungkin Anda perlu menambahkan? Ini belum tanya metodologi loh Mas. Nanti sebentar lagi saya tanya metodologi. Soalnya eksperimen itu nggak mudah. Iya. Prof. Saya sendiri nggak ahli. Monggo. Kalau agak dipersingkat gimana Prof? Maksudnya berbasis kognitif behavior religius itu kan nanti tekniknya gitu ya. Tekniknya nanti perlakuannya seperti itu. Karena kalau nggak usah ditampilkan, Prof. Nah, yang mau ditampilkan apanya, Bu? Nggak perlu ditampilkan, Prof. Maksudnya, lalu yang ditulis apa, Bu? Langsung aja gini, Prof. Pengaruh program detox pikiran, psikologi terhadap prokrastinasi dan perilaku akademik mahasiswa Kota Malang. Nah, kalau saya boleh jawab, ketika itu dikurangi, apakah mempengaruhi makna itu? Kalau mengaruhi, gimana Mas Zainul? Ya seperti kata akademis tadi kan? Oke. Monggo. Jadi memang kalau dihilangkan akan tidak fokus terhadap nanti pendekatan yang digunakan untuk detoxment itu apa begitu. Jadi saya tampilkan itu biar tahu pendekatan yang dipakai untuk detox pikiran itu apa. Nah ini perlu saya munculkan begitu. Oh pendekatannya berbasis pada kognitif, behavior dan religious therapy begitu. Ya Bu, jadi memang perlu rinci Bu. Jadi perlu seperti ini. Menurut kalau saya seperti itu. Bisa jadi ya di dalam penelitian
yang lain Bu ya, seperti dikatakan Bu Tri Widadi tadi. Ada juga penelitian SEM itu yang judulnya cuma singkat. Ada yang bisa beritahu saya? Monggo. Mungkin itu alirannya sama dengan apa yang dipikirkan oleh Bu Tri Widadi. Monggo. Prof, maaf Prof. Silakan. Prof, Monggo. kebetulan judul saya Ya. itu analisisnya menggunakan SEM. Nah, Coba Mas jadi- tulis judulnya. Ya. Oh, itu judul. Mas, tolong ditulis judulnya, Mas Zainul. Saya bacaan ya, Mas Pak Iya, Jeno. silakan. Ditulis Judul saja Mas. saya, Nanti, ya. Baca terus ditulis. judul saya adalah analisis faktor yang mempengaruhi self-regulated learning, Self-regulasi learning ya. siswa SMP. Self-regulated learning siswa SMP Jakarta. Nah, itu ya. Mungkin Jakartanya nggak usah deh Pak Jainul, nggak usah dihapus dulu deh Jakartanya Pak Jainul, mohon maaf. Nah, maksudnya sesingkat mungkin gitu ya, sependek mungkin. Iya, Prof. Nah, bisa jadi seperti ini. Tapi ini kan bukan analisis faktor, Bu, tapi SEM ya. Ya. Ya, takutnya ini dikira analisis faktor. Model, Prof. Uji model, Prof. Maaf, Ya. Prof. Jadi mungkin judulnya kan cuma gini, Bu. Model Prof. self-regulasi learning siswa SMP Jakarta, gitu kan? Iya. Iya, jadi begitu, Bu. Jadi di situ kan ada variabel-variabelnya, dalam hal ini kan faktor maksudnya kan? Iya. Ya, itu mungkin ada yang seperti itu juga. Coba Mas, sama tulis model self-regulasi learning Indonesia kan nanti ya. Siswa SMP Jakarta. Bu Merli, apakah Anda tidak ingin lalu dendam kurung lalu variabelnya tulis? Enggak ya? Cuma gini aja. Nah, ini contoh yang singkat Bapak Ibu, ada yang seperti ini. Iya. Jadi kalau ini kan seperti apa ya? Ya ada yang seperti ini memang bisa, Bu, enggak apa-apa. Tapi kalau bagi saya, menurut filosofi saya ini seperti kotak Pandora. Iya, Prof. Artinya nanti nek kepengin royo lamaran aku dhisik. Ini. Maksudnya kalau ingin tahu lebih jelas baca biar penasaran. Gitu. Ya enggak apa-apa. Ada yang seperti itu memang, ya. Enggak, maaf Prof. Ini saya, Prof, maaf. Saya tambahkan, Prof. Jadi saya melanjutkan judul tesis saya, Prof. Kebetulan variabel Y itu adalah SRL. Nah, jadi saya mau melanjutkan lagi, Prof, dari tesis saya gitu, Prof. Nah, kalau yang tesisnya pakai analisis faktor. Bukan, Prof, regresi. Jadi pengaruh, efikasi diri, dukungan sosial teman sebaya, dan motivasi belajar terhadap SRL. Ya, jadi kalau mau pendek judulnya seperti ini, Bu. Tetapi kalau ingin lebih panjang ya seperti judul-judul yang SEM itu loh. Jadi pengaruh Iya, ini terhadap ini melalui apa gitu kan? Pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y ada yang melalui X4 gitu kan? Itu SEM. Panjang itu seperti dikatakan seperti ditulis oleh Pak Zainul, ya seperti itu. Demikian Bapak Ibu. Jadi kalau yang saya lebih suka yang ini, yang Pak Zainul, yang ditulis secara rinci. Tapi ada juga yang cuma sederhana itu, ya. Termasuk di dalam hipotesisnya kan sederhana. SEM itu gimana, Bu Merli? Kalau misalnya judulnya ini
hipotesisnya seperti apa? Yang hitam ya. Apakah model self-regulated learning sudah fix? Ya. Sudah fit, maksud saya sudah fit gitu. Ya, dengan data di lapangan. Apakah model SFS sudah fit dan dapat diterima gitu, Prof? Ya. Menurut saya nih, Prof, maaf. Iya gitu memang. Iya memang gitu. Di lapangan gitu kan. Sederhana sudah seperti itu. Ya. Tapi ini kan bukan hipotesis, ini kan RM kan, rumusan masalah. Rumus masalah. Iya, Prof. Ya, ya sudah. Hipotesisnya ya model ini sudah fit. Itu kan hipotesisnya gitu aja. Demikian bahwa itu mungkin ada pertanyaan. Jadi ada yang rinci. Saya, Pak. Oke. Mas Arimuddin, monggo. Saya mau Oke, sami-sami. Saya mau bertanya Ini nggak usah sudah ya, Pak. Diterima gitu aja, Bu ya. Lanjut, Mas. Ya, baik. Baik, Prof. Baik, Prof. Terima kasih. Saya mau bertanya terkait Monggo, Pak Sarifudin. Tempat sama subjek. Soalnya biasanya saya melihat penulisan judul di jurnal-jurnal internasional, saya bahkan tidak pernah melihat subjek atau tempat itu berada di judul. Mungkin mohon bimbingannya, Prof. Ya. Nah, ini kan sesuai dengan filsafat ilmu ini. Iya. Teorinya Popper. Anda sudah terlalu hitam putih ya. Dengan makan tidak ada. Coba cari yang ada. Jadi klasifikasi kan semua angsa hitam. Cari aja satu putih gitu. Ya coba ada. Mungkin no kok Mas pasti ada itu. Jadi coba Anda cari kan pasti ada. Jadi yang lokasinya di mana, subjeknya siapa itu bisa jadi ada. Termasuk disertasi di kita juga bukan dalam negeri ya, tapi bukan internasional. Internasional mungkin saja. Dalam hal ini bisa jadi karena penelitiannya unik, Mas. Mungkin kelompok Irlandia Utara atau apa, mereka tulis seperti itu. Demikian Mas, itu asumsi saya gitu kira-kira. Saya tidak mau buktikan, coba Anda cari sendiri aja. Ya. Demikian Mas. Oh, iya, Prof. Tapi kalau yang mau singkat seperti ini ya bisa jadi tidak apa-apa. Tapi kalau Anda lihat disertasi di Indonesia gimana? Nah, kita coba umumi juga selain internasional. Apakah ada subjek dan ininya, lokasinya? Kalau belum tahu ya kita cek, bisa dicari. Ya, monggo. Karena kita juga ingin tahu ya, kira-kira ini berlakunya di mana gitu kan, supaya cepat gitu kan kata-kata. Lalu muncul judul seperti itu. Demikian, monggo dicari juga judul ini. Nah, Mas Zainul, Anda kan dependent variable-nya 2, tak nakoni kon. Iya, Prof. Teknik analisis apa yang kamu gunakan nanti? Analisis regresi berganda, Prof. Loh, kok iso? Loh, ini masa eksperimen nggak regresi berganda? Ya kamu carilah ya kira-kira Mas. Iki rada gak iso regresi berganda, Mas. Yene loro kok. Y-nya 2 ya. Ini 2 ya. Ini pengaruh regresi. Ya, pakai uji beda itu eksperimen toh. Oh, J uji beda. Beda tuh, Pak. Tapi sing canggih Mas, aku takok iya, monggo betul. Pakai uji beda nanti. Iya, jadi loro loh, Mas. Iya, Bro. Iya, coba Anda pikirkan. Pak, nanti saya tak cari-cari referensi yang mungkin uji bedanya lebih canggih gitu. Iya, betul. Iya. Kalau nggak salah itu saya baca di Kerlingan itu kan log linier atau apa itu ada analisis tingkat hebat itu. X1 ada, X2 ada, Y1 ada, Y2 ada, itu seperti itu. Jadi dalam hal ini kalau memang mahasiswa itu gagah dalam buat penelitian eksperimen, teknik analisisnya juga harus gagah. Ya tapi kemarin juga ada ya Bu, yang pakai tes saja ya kamu pola daripada nggak lulus gitu. Ya Bu. Ya,
Ya, yang jelas kan uji beda, apakah pakai t-test atau analisa varian atau MANOVA atau apa itu kan tergantung variabelnya toh. Ya, ya mungkin untuk kelasnya dokter ini kan coba yang sederhana kan kayak nggak tepat lah. Apalagi Y-nya 2 loh Mas, Anda sudah membuat apa? Sesuatu yang menurut saya sulit itu. Iya. Kalau X-nya 2, Y-nya 1, itu jawabannya Pak Saifuddin mungkin ya, kalau saya nggak tahu apakah eksperimen itu juga ada multiple regresi seperti itu, saya tidak tahu. Tapi kalau dalam penelitian lapangan ya pakai multiple regresi beres itu. Tapi kalau ini Y-nya 2 ya apa ya? Coba pikirkan ya Bapak Ibu, jadi termasuk judul itu berhubungan dengan desain dan analisis penelitian, kumpul data dan analisis penelitian seperti itu. Analisisnya. Ya. Jadi kalau bisa prinsip parsimoni jalan, artinya bahwa sekali pukul langsung kena analisisnya, bukan satu-satu. Tapi jangan khawatir Mas, ono ae sing satu-satu itu, tapi dosennya gak kejam ya wis lulus pokoknya. BK itu saya pernah uji. Gimana Prof? Di bimbingan konseling? Ya, pada waktu itu kan gini Bu, ada beda ini tapi dites di situ-situ dulu Bu. Ya kan nggak boleh. Jadi nggak satu pukul, nggak satu apa? Satu kali varian analisis. bisa. Iya, jadi mestinya kan bisa dilakukan melalui teknik analisis. Analisa beda yang yakin. Iya. ANACOVA nih. Ya ANACOVA atau MANOVA atau apa? Demikian. Jadi seperti dikatakan Pak Zainul tadi, memang buku metodologi membantu kita untuk kira-kira ya, kalau problemnya X1-nya seperti apa, Y-nya seperti apa, lalu kita cocokkan. Seperti kalau min instan itu kan ada kan. Pertama, masukkan air. Nah, kita baca. Didihkan 5 menit. Nah, sama seperti itu. Jadi kalau X1-nya berapa, X2-nya berapa, Y-nya berapa, lalu kita masukkan sesuai dengan petunjuk dari teknik analisis yang ada. Demikian, saya mohon kalau eksperimen, desainnya jelas, lalu teknik analisisnya jelas. Gitu. Minimal kalau dosennya gak iso, ngomongin tidak dosennya. Coba kamu lihat metodologi seperti dikatakan Mas Saifuddin tadi. Anda tunjukkan jurnal internasionalnya seperti apa, bagaimana mereka melakukan penelitian dan analisis. Kita bukan ngeplak bahasa, bukan plagiasi lah, tapi kita ikut seperti itu karena ada kemungkinan mereka sudah benar di dalam metodologi seperti itu. Atau mungkin kalau modelnya dosennya butuh itu dulu, atau mungkin dosen internasional itu belajar dhisik kon statistik nang ahline ngono. Ya kalau dulu namanya independent study kalau di tempat lain ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada mahasiswa UNER itu ke UGM untuk bidang tertentu dia belajar itu. Ya, mungkin kalau ini metodologi juga bisa seperti itu. Demikian. Terima kasih, Prof. Oke. Jadi Prof, bisa saya konsultasi judul, Prof? Apa? Mau bertanya juga, Prof, terkait judul saya. Jadi saya itu ingin riset Y-nya itu terkait inovasi. Nah, terus ada variabel yang saya dapat itu perilaku inovatif. Saya khawatir ini bukan variabel kependidikan nanti, Prof. Jadi terkait inovasi pembelajaran. Jadi subjek itu pada guru. Ya. Jadi perilaku inovatif. Ya, jadi saya kira guru pun termasuk. Ya, teorinya gini loh Mas dan Bapak Ibu, tapi jangan dilecehkan loh ya. Tak tiktuk bahasa Jawanya. Oh, tak atik matuk. Tahu maksudnya ya? Mas, coba jelaskan Mas Zainul. Yeah. Jadi memang kunci kreatif memang itu, Prof. Tuk tadi itu. Jadi utak-atik matuk. Jadi menggabungkan antara satu variabel dengan yang lain. Kalau sudah matuk, sudah relevan, sudah sesuai, saya kira itu sudah bagus. Maksudnya dihubungkan dengan pendidikan, Mas. Seperti tadi subjeknya sudah kan? Subjeknya siapa tadi? Guru. Pendidikan. Sudah. Betul. Kemudian inovasi belajaran ya? Perilaku inovatif guru, Prof. Oh iya, ya sudah. Ya, berarti sudah itu. Sudah termasuk itu. Inovatif guru. UM itu sangat menyarankan karena UM ini katanya inovasi dalam bidang pembelajaran. Sudah cocok dengan ideologinya UM gitu kira-kira. Itu
Itu sudah sangat pendidikan Pak, saya kira Pak. Bahkan mungkin ya kalau Anda pergi ke salon kan bisa dihubungkan kan kira-kira seperti itu. Kalau misalnya Valentine Day bacaannya seperti apa, hari raya bacaannya seperti apa, wajahnya penampilannya gitu loh. Di make up namanya kalau di wajahnya dibuat juga. Di apa? Ya di face over gitu loh. Jadi disesuaikan deh. Termasuk membuat disertasi itu juga begitu. Bagaimana make up-nya menyesuaikan. Ya. Mau ke masjid seperti apa, mau ke gereja seperti apa kan? Penampilannya disesuaikan seperti itu. Tapi yang jelas ketika menjadi disertasi, oh ya ini sudah relevan dengan psikologi pendidikan. Seperti itu. Demikian. Karena bidang pendidikan kan tidak bisa lepas dari bidang psikologi yang lain. Iya. Dan mungkin bidang pendidikan adalah bidang yang paling luas gitu kira-kira. Oke. Saya kira begitu ya. Mas, kembalikan ke Bu Tutut. Ada sesuatu Bu yang ingin disampaikan? Coba sekarang Mas diorek yang tadi. Bu Tutut mungkin gimana Bu yang tadi? Yang mana Prof? Yang itu, 3 ya? Yang 3 mulai Pak Jainul ya? Oh iya, monggo. Ini masukan. Bapak Ibu, salah satu syarat di buku pedoman akademik itu adalah mensitasi penelitian UM. Ya, kalau misalnya ada satu variabel yang sama, mensitasi disertasi atau jurnal yang diterbitkan oleh Sivitas UM. Nah, kalau untuk konteks yang 3 ini, yang pertama yang Pak Jainul prokrastinasi itu kebetulan kakak tingkat Bapak Ibu itu sudah ada yang melakukan penelitian prokrastinasi dan dipublikasi. Meskipun bukan jurnal Scopus waktu itu, belum Scopus-Scopusan ya, tapi bukan predatory. Nah itu Pak Jainul bisa nanti mungkin saya bisa membantu mengirimkan ya, saya kebetulan punya. Kemudian yang satu kalau tidak salah bimbingannya Prof Han ya, yang dari Ubaya ya Pak, ya Prof ya. Itu cheating behavior. Oh bukan prokrastinasi ya, bukan ya. Oh bukan ya. Mungkin ada yang lain nanti bisa dicari yang prokrastinasi. Ya di yang lain di publikasi yang lain orang-orang UM. Kemudian yang untuk Bu Merli kebetulan kakak tingkat 2019 itu dari Unmu Surabaya ya, dekan Unmu Psikologi Unmu Surabaya itu Bu Wiwi itu juga meneliti tentang SRL dan beliau membaca banyak sampai bingung variabel yang mau diangkat saking banyaknya variabel yang mempengaruhi. Jadi mungkin Ibu bisa berdiskusi sehingga bisa mendapatkan variabel-variabel yang baik dan bukan variabelnya jangan mengambil yang sama dengan Bu Wiwi, itu nanti menjadi agak kesulitan ininya ya karena seperti pengulangan ya. Replikasi begitu. Jadi mungkin mencari variabel yang lain yang berbeda ya. Saya sarankan untuk berdiskusi dengan Bu Wiwi ya, angkatan 2019. Kemudian terima kasih banyak infonya. Ya. Kemudian yang untuk Pak Syarifuddin ya, itu ya saya kira belum selesai saya kira ya Pak Syarifuddin tadi menjelaskan, cuman variabelnya sangat bagus karena UM sebagai pusat inovasi pembelajaran ya. Jadi ini benar kata Prof Hatta tadi sangat matching dengan UM. Gitu. Saya kira itu Prof dari saya. Terima kasih. Bu Tutut, permisi, bolehkah saya bertanya? Silakan. Bu Tutut dan Prof, kalau boleh minta info, apakah ada repositori misalnya sehingga kami boleh lihat-lihat karya kakak-kakak tingkat kami? Supaya seperti kata tadi Prof. Hatta, lihat-lihat modelnya kah atau supaya tidak mengulangi yang sudah pernah ada, itu mencari di mana ya Bu Tutut dan Prof. Hatta? Perpus UM Bu, di ya. Resipatori Perpus UM. Perpus UM. Iya. Baik, saya akan coba. Terima kasih. Ya, sama.
Demikian Bapak Ibu ya, jadi cukup saling menguatkan ya, termasuk untuk calon dokter Mas Arifudin tadi, bahwa Pak Mata ngomongnya realistis bahwa memang UM seperti itu. Itu dikuatkan oleh Ibu Tutut. Ya. Demikian. Pak Zainul, kembalikan ke file saya tadi. Sampai di mana saya agak lupa. Oh ini. Oh ya sudah. Jadi sudah diskusi ya tadi tentang judul. Izin Prof. Fatah. Monggo Bu. Nanti akan ada waktu lagi ya Prof. Mohon waktunya untuk yang belum presentasi judul bisa di obrak-abrik judulnya. Oh nanti Bu, ini masukannya ya. Prof. Ini belum waktunya Bu. Cuma ini kan sekedar. Nanti diberi masukan-masukan. Bapak Ibu presentasi Ya. satu. Nah, nanti akan ambil. Cuma ini kan penjelasan umum saja. Semacam brainstorming. Iya. Oke, terima kasih Prof. Oke, nanti kami tidak akan mengobrak-abrik Bu. Kami menyesuaikan mana yang terbaik aja. Enggak apa-apa Prof. Diobrak-abrik supaya lebih baik Prof. Oke. Jadi halaman cover Bu ya disesuaikan lihat PPKI ya. Jadi mungkin seperti dikatakan Bu Lili yang sudah mendownload ya kemarin kan, ya dibaca aja lalu disesuaikan di situ. Jadi kalau saya punya mahasiswi yang cantik ya, Pak Zainul, itu suatu saat itu mahasiswa yang cantik tersebut itu menulis misalnya cover itu ya, itu gak jelas loh. Saya sebagai dosen orangnya kan nggak ingin menyakiti orang gitu ya. Tapi yo kayaknya yang cantik tok ya ganteng juga. Saya bilang gini, oh tulisan Anda tidak sesuai dengan penampilan Anda. Ya seperti itulah. Jadi Anda sesuaikanlah dengan apa kerapian dan sebagainya, itu penting menurut saya. Sehingga saya sebagai dosen itu kadang-kadang bagian itu saja yang saya lihat, kelihatannya seperti itu. Nanti teorinya nanti Bu Tutut kira-kira seperti itu. Demikian. Tuh, ada dosen itu malah begini. Katanya ada mahasiswa yang cantik itu gak dilulus sampai dosen itu. Loh Pak, saya nggak lulus. Oh iya, Pak, saya nggak lulus. Loh iya, kamu harus mengalami pendidikan. Kan kamu sudah cantik, pinter, kamu suatu hari harus gagal. Jadi mengalami apa ya, pendidikan. Ya. Ya nanti kalau ada Mas itu tanya saya, sopo itu dosennya tak sebut nunggu, tapi gak di ini. Siap. Ya, jadi covernya dibaca ya. Ya seperti apa Anda sesuaikan. Saya kira Anda lebih rapi dari saya. Kalau Pak Zainul ya tahulah dosen-dosen psikologi sosial itu ngelomprot ya. Ya, tapi kalau nulis sebaiknya ya rapi. Ya, seperti itu. Lanjut. Oh ini, ya. Bab 1 pendahuluan. Jadi latar belakang. Jadi kalau bisa bab 1 langsung satu-satu atau A, B, C, D terserah. Tapi kayak kalau ini satu-satu gitu. Jadi pertama itu seperti saya katakan dasolen dan dasain. Iya. Dasolen artinya apa? Sesuatu yang seharusnya. Dasain kenyataannya. Misalnya penelitian tentang niat penggunaan kondom. Ya. Dasarnya apa? Ya mungkin karena banyak horor TMS ya, penyakit menular seksual di kalangan remaja. Dasolnya apa seharusnya? Remaja adalah memiliki perilaku yang baik kan? Tapi kok ternyata mengapa memiliki apa? Penularan terkena PMS gitu misalnya. Itu contoh. Dasainnya itu horor gitu kira-kira. Berarti kan ada gap. Lalu jembatan untuk sampai pada penggunaan kondom itu
Mengapa kok bisa terjadi PMS? Itu karena mereka tidak menggunakan kondom kan. Nah, jadi akhirnya penelitian ini penting. Variabel Y-nya adalah perilaku penggunaan kondom dalam hubungan seks pranikah, misalnya seperti itu. Nah, itu contoh bagaimana ekspektasi itu udah solen, lalu kenyataannya seperti apa? Nggak match, lalu muncul yang namanya riset itu, rasional dari riset tersebut. Nah, kalau bisa data-data statistik yang lengkap dan terbaru. Mengapa demikian ya? Mungkin kalau 3 tahun nanti kan sambil membuat itu kan masih termasuk kinyis-kinyis, masih tren gitu kan kira-kira seperti itu. Lalu di situ juga di tipis-tipis ya. Apa itu artinya tipis-tipis? Bu Sri, tipis-tipis artinya apa? Melipir lah bahasa Jawanya. Tipis-tipis. Sedikit-sedikit disentuh ya. Mungkin dinamika hubungan antar variabel. Jadi misalnya kalau di penelitian teori of recent action itu kan niat menggunakan kondom itu ternyata dipengaruhi oleh 2 variabel yang lain, yaitu apa? Norma subjektif dan sikap. Nah, itu disebutkan sedikit-sedikit aja. Jadi diberi singkat dan padat hubungan antar variabel. Termasuk definisi tentang konsep tentang fenomena penelitian. Nah, ini lebih dulu mestinya, ya. Jadi ya diberi definisinya sedikit-sedikit gitu aja. Jadi sudah hadir bendanya di sana. Ya sekitar 12 sampai 20 halaman, 1,5 spasi. UM kalau nggak salah di BPKI 1,5 spasi. Monggo dilihat. Ya. Demikian ini latar belakang. 10 sampai 12 lah kira-kira. Nanti kan ada rumusan masalah. Ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu? Izin bertanya, Bro. Oke. Kalau terkait dengan riset-riset terdahulu, itu jurnalnya harus jurnal internasional apa jurnal nasional? Itu boleh, Bro? Baiklah. Karena sebentar lagi ada tamu, jadi saya tuh the point ini. Mungkin Anda bisa menjawab ya, kalau mengapa kok jurnal lokal? Ayo. Mengapa gunakan jurnal lokal? Kalau jurnal lokal mungkin situasi kondisi itu sesuai atau relevan dengan subjek penelitian gitu. Saya kira begitu. Jadi keadaan di Indonesia kan? Betul, betul. Nah, tetapi mungkin kalau grand teorinya atau mungkin kalau di Indonesia belum ada penelitian ya, grand teori pasti harus asing kan? Betul, betul. Dan nanti Bu Tutut juga akan mengatakan bahwa yang kita kutip itu kalau Scopus mudah, masuk ke Scopus juga. Seperti itu. Jadi ada kemudahannya. Jadi kalau grand teorinya pakai aja jurnal asing atau penelitian terbaru. Tapi kalau kemudian masuk ke Indonesia, kasus Indonesia, kalau sudah ada, ya kita gunakan jurnal Indonesia sebagai data. Seperti itu, Pak Zainul. Apakah ini sudah menjawab pertanyaan Anda sendiri yang Anda jawab sendiri? Iya, Bro. Terima kasih. Oke, tapi kalau bisa ya agak-agak yang kredibel jurnal Indonesianya. Cinta 1 atau 2 gitu, Bro. Oke, yang kredibel tapi ya. Seperti itu. Monggo yang lain? Tidak ada? Saya mau bertanya. Ya silakan Pak Saribudin. Saya mau bertanya terkait gap ini, kira-kira gap yang untuk apa saja yang kita harus ini, karena biasanya kan ada gap untuk gap teori, gap penelitian, atau mungkin gap yang terjadi di lapangan, Prof. Ya, saya kira itu Pak. Jadi gap itu kesenjangan ya. Ya. Antara yang seharusnya sesuai mungkin ideologi negara, sesuai dengan psikologi yang baik dan sebagainya, teori perkembangan baik, dan data-data di lapangan seperti itu. Demikian. Nah, biasanya kalau ini tidak hanya jurnal, tetapi mungkin BPS itu ya. Apa itu BPS? Data-data pusat statistik, gitu kan? Nah, kita tunjukkan. Saya penelitian tentang COVID, nanti penelitiannya tentang penyebaran COVID ya, kita tunjukkan besarnya persebaran
COVID-19 di Indonesia. Nah, itu mungkin ada data-datanya dari nasional gitu ya, kita kutip seperti itu. Demikian. Kalau misalnya gap teori apa bisa, Prof? Oh bisa, itu bututut itu biasanya. Ya, jadi ada teori ini. Tapi kan pertama kan harus ada masalah realnya dulu. Oh iya, Prof. Kemudian Iya. dari situ kita beranjak pada teori mana yang paling cocok gitu. Tapi kalau di sini ya agak tipis-tipis lah Mas, jangan buat kontroversi yang kalau menurut bahasa anak-anak dulu itu lebay gitu kan ya. Nanti lebaynya nanti di kerangka teori. Ya tapi ya agak terlalu panjang lah ya seperti itu. Tapi kalau di sini sudah lebay, waduh. Kelihatannya memakan jumlah halaman gitu, kira-kira seperti itu. Bisa Mas? Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Juga tergantung desain penelitiannya. Jadi kalau penelitian kualitatif yang misalnya field research gitu, penelitian lapangan bisa jadi ingin mengembangkan teori kan, seperti itu. Demikian. 1,5 Terima kasih, Bro. Oke, kembali. TNR ya. Biasanya TNR, Time News Romance. 12 kalau nggak salah. Mohon izin, Prof. Tanya, Prof. Monggo, Mas Pak Awang. Ya, untuk terkait dengan gap dan dalam pendahuluan itu, kita lebih fokusnya untuk gap ini lebih mengarah kepada gap dari hasil analisis berbagai macam teori yang kita gunakan, atau lebih berfokus atau berdasarkan analisis jurnal begitu, atau berdasarkan data, Prof. Nah, prioritasnya lebih kemana, Prof? Untuk penentuan gap-nya ini. Terima kasih, Prof. Ya, menurut saya nanti akan dibantu Bu Tutut ya. Fenomenanya saya kira. Jadi data-data di lapangan terkait dengan perilaku sehari-harinya. Lalu kemudian mengarah pada teori. Jadi pertama itu pada kok banyak orang anak remaja mengalami PMS. Ono opo iki? Atau hamil di luar nikah. Ono opo iki? Nah, seperti itu. Jadi horor-horor itu lalu berkembang ke bidang psikologi. Nah, kalau di bidang psikologi namanya apa gitu, kira-kira kan seperti itu. Jadi sebabnya mereka tidak menggunakan alat kontrasepsi. Jadi kalau kondom terlalu fatal menurut ini. Ya, seperti itu. Ternyata kalau di Amerika kondom itu juga gedung kondominium itu seperti itu. Kondom. Demikian. Jadi, loh iya Bu, saya kaget juga. Ya, bentuknya seperti itu. Monggo Bu. Terima kasih, Prof. Baik, Prof. Boleh menambahkan ya? Jadi indigenous, Pak Awang, empirik itu sangat penting ya. Saya dulu di UI itu ada dua kubu. Ya ini Prof. Fatah ini rupanya kubunya Pak Sarlito. Ya kalau saya kubunya Hamdi Muluk namanya di UI itu. Jadi yang kubu Pak Sarlito itu kubu empirik. Jadi empirik itu penting. Jadi gap empirik dan sebagainya itu penting. Kalau kubu yang satu itu teoritik, Pak. Gapnya itu harus problem penelitiannya itu harus teoritik. Karena dari problem teoritik itu Bapak bisa memunculkan kebaruan. Ya, seperti itu. Nah, kita gabungkan keduanya, Pak. Jadi aliran empirik dan teoritik ini kita gabungkan. Jadi empiriknya itu harus kuat, harus ada, harus menunjukkan betapa krusialnya ini sebuah penelitian Bapak itu seperti apa, data-datanya seperti apa yang terbaru. Kemudian Bapak melakukan penelusuran penelitian. Ya, jadi untuk disertasi harus ada kebaruan, dan kebaruan itu baru didapatkan kalau Bapak mendapatkan state of the art. Nah, state of the art itu fokuskan pada dependent variabelnya. Jadi semua penelitian itu adalah penelitian dependent variable. Ya, dari DV itu Bapak harus mencari kebaruannya di situ. Misalnya Pak Zainul tadi prokrastinasi dan perilaku akademik, penelitiannya sekarang seperti apa, treatment apa yang bisa meningkatkan atau mengurangi prokrastinasi dan meningkatkan perilaku akademik, itu apa aja program-program yang sudah ada dan harus dikritik kan.
bahwa program ini kurang, program ini ada kekurangannya, program ini ada kekurangannya, sehingga muncullah program baru yang digagas oleh Pak Zainul. Kalau misalnya Pak Awang atau Bu Meril tadi, SRL, itu penelitiannya seperti apa? Yang selama ini ada teori model teorinya adalah model teori ini, kekurangannya ini, itu harus dikritisi, Pak. Dan itu harus tampak di bab 1 meskipun ringkas, tapi harus tampak. Karena baru setelah itu, setelah Bapak melakukan penelusuran, setelah Bapak menemukan state of the art, mulai dari awal SRL itu penelitiannya siapa yang pertama, ya, sampai yang terakhir tahun 2021 ini, yang terakhir baru Bapak bisa memunculkan kebaruan dari riset Bapak. Tanpa itu tidak akan bisa. Dan untuk bisa seperti itu harus banyak browsing dan membaca jurnal. Nah, kekurangannya mahasiswa kami selama ini karena bukan full student ya, jadi sambil mengerjakan disertasi itu mungkin hanya hanya selingan ya. Ada pekerjaan lain yang lebih penting, yang lebih menyita waktu, sehingga kurang menelusur, kurang membaca, sehingga kurang bisa menampilkan kebaruan. Dan itu lulus Pak, untuk disertasi lulus. Tapi ketika Scopus Pak, jurnal Pak, karena kebaruannya enggak ada, di-recheck Pak di mana-mana Pak. Di-recheck Pak. Nah itu karena tugas Bapak kan selain disertasi kan juga jurnal Scopus. Tanpa itu kan enggak bisa mengambil ijazah Pak. Seperti yang kemarin saya ceritakan kan, 2013 belum bisa mengambil ijazah. Itu Pak. Dari saya Prof. Matur nuwun. Terima kasih, terima kasih Prof. Izin Prof, masih ke-mute. Prof. Fatah lagi tidak ada di tempat sepertinya ya. J, Bu, sepertinya lagi terima telepon. Kamu. Iya. Ya itu kuncinya hanya browsing jurnal, membaca gitu Pak. Kalau untuk Pak Zainul tadi yang behavior cognitive religious apa tadi? Behavior cognitive religious therapy. Nah itu teorinya siapa Pak? Harus ada. Meskipun asalnya babonnya kan kognitif behavior terapi kan. Nah, terus yang ada behaviornya itu teorinya siapa? Itu Bapak harus ada. Prof, sudah Prof. Bu Tutut, ini ada Pak Warik 1 beri tugas saya. Bu Tutut bisa melanjutkan ya? Oh, ini. Mohon maaf Bu, jadi ada rumusan masalah terus kegunaan penelitian cuma itu aja. Ya, baik. Terima kasih Bu Tutut. Minta maaf Bapak Ibu ada. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Bu Tutut, bolehkah saya menyela bertanya? Monggo silakan. Mengenai artikel yang harus kami publish di jurnal berindeks Scopus tadi itu Bu Tutut, salah satu ketentuannya kami harus citasi karya sivitas dosen-dosen kami kan, betul ya Bu Tutut? Boten. Tidak harus begitu. Enggak, yang wajib itu di disertasi Bu. Oh begitu, di artikel jurnal tidak perlu ya Bu Tutut? Ya kalau misalnya ada yang relevan ya enggak apa-apa, kalau enggak relevan kan tidak perlu dipaksakan. Karena kan kita belum tahu pasti siapa yang akan membimbing gitu toh. Jadi kan tempo hari semoga dalam tahun-tahun pertama sudah bisa mulai duluan gitu artikel jurnalnya dicicil. Tidak bisa Bu. Tidak bisa ya. Apa itu? Mboten saged. Jadi artikel
yang dimaksudkan oleh UM itu kan harus menyertakan pembimbing. Oh. Ya, nah pembimbing itu baru kita berikan itu semester awal, semester 4. Harus sertakan pembimbing. Berarti kalau kita punya 2 orang, berarti 2 orang itu ya Bu Tutut? Biasanya 3 ya bimbingnya. Jadi masing-masing berapa ya? Pembimbingnya 3 Bu, promotor 1, kopromotor 2. Nanti semester 4 ya? Ya, awal semester 4 baru kita tentukan pembimbingnya. Oke, baik Bu. Makasih. Bu Tutut mau bertanya, Bu? Iya. Bu Tutut, mengenai ini, Bu, rencana judul disertasi saya, Ibu. Itu kan kompetensi guru, profesional guru ya, Bu. Kompetensi gitu. 6 aspek gitu. Boleh enggak ya, Bu? 6 aspek itu apa termasuk hanya rumusan masalah atau bisa dikategorikan dengan D, Bu? Y1, Y2, seperti itu ya, Bu ya? Variabelnya harus psikologi. Kalau kompetensi guru itu berarti satu variabel toh. Sebagai dependent variabel kan? Y. Kan? Iya. Cuman ada aspeknya mungkin ya di dalam kompetensi itu ada indikator. Iya betul Bu. Aspeknya. Nah itu satu variabel. Iya 6 aspek gitu Bu. Iya. Oh bukan berarti 1 Y2 sampai bukan ya Bu ya? Bukan. Oh iya hanya rumusan masalah ya Bu ya. Iya. Feature kompetensi. Oh ini. Tinggal mencari variabel X. Terima kasih ya. Variabel X-nya yang ini ya Bu, yang psikologis ya. Yang psikologis. Iya. Variabelnya harus psikologis. Iya, ini iya. Iya, ini tadi ada masukan Bu. Tadi saya YouTube ya Bu ya. Main teknologi pemberian training Bu. Main teknologi training. Ini mau saya Indonesiakan dulu, Bu. Cocok nggak ya, Bu? Iya, eksperimen itu. Program apa? Teknologi. Iya, main teknologi training gitu. Teknologi pikiran. Bentuknya apa saya belum Bu masih di apa? Yang jelas harus psikologi ya Bu. Psikologi itu kan perilaku. Jadi di dalamnya ada unsur emosi, kognisi dan kognisi, afeksi dan afeksi. Iya Bu. Iya, siap. Yang ada di situ main itu kan kognisi kan. Iya, kognisi. Aspek afektifnya juga itu saya kira ya, cuman nanti harus apa? Harus berburu jurnalnya itu Bu yang harus ini. Nggih Bu. Nggih Bu Tutut, matur suwun Bu Tutut. Nggih. Baik, tadi sampai di mana Pak Zainul slide-nya Pak Zainul? Tadi masih sampai ini Bu, latar belakang. Nah, sekarang masuk ke rumusan masalah. Ya, tadi slide-nya di mana? Ya Bu, sama kelihatan ya? Yang ya, rumusan masalah. Jadi untuk latar belakang itu tadi ya Bu, Bapak Ibu, alirannya Prof. Fata tadi empiriknya. Kalau saya teoritik alirannya, tapi kita kawinkan aja. Jadi empirik itu perlu untuk latar belakang empiriknya, pentingnya penelitian secara empirik, tapi terlebih lagi harus menemukan gap teori, sehingga kebaruan dari penelitian itu bisa dimunculkan. Nah itu baru bisa diperoleh kalau ada penelusuran mulai terhadap variabel dependent variabel Bapak Ibu, ya mulai dari awal penelitian sampai yang terakhir, dan itu harus dikritisi
kekurangan dari setiap model kalau membuat model atau kalau membuat program. Berarti selama ini program untuk prokrastinasi, kalau yang kemarin itu Pak Zainul misalnya yang cutting itu prokrastinasi itu kan menggunakan pendekatan pembelajaran. Kalau enggak sih problem based learning atau apa saya lupa ya, semacam itulah. Itu saat itu memang lebih psikologi pendidikan lebih pendidikan ya. Kalau sekarang sudah lebih ke arah psikologi. Nah, itu harus ditelusuri selama ini program-program yang mengurangi prokrastinasi itu apa aja, kekurangannya apa, sehingga Pak Zainul itu bisa memunculkan programnya Bapak, kebaruannya di mana, kenapa program ini bisa muncul. Itu dilakukan setelah penelusuran teori. Itu untuk latar belakang. Sudah tidak ada pertanyaan ya untuk latar belakangnya, Bapak Ibu? Iya Bu, sementara latar belakang cukup ya? Cukup ya. Biasanya mahasiswa mengerti, tapi ketika membuat juga sulit Pak. Nah, iya betul Ibu, itu masalahnya. Kalau membuatnya itu paham, tapi membuatnya ini yang saya sampai proses menulis pokok pikiran ini loh Bu Tutut, enggak gampang. Ya, itu memang luar biasa Bu Lili, luar biasa itu memang. Itu luar biasa karena tidak hanya sekedar bahasa, tapi bagaimana menata sistematikanya, apalagi kalau model variabelnya banyak itu sulit. Kemudian harus menemukan kebaruan lagi, karena setiap ujian semua penguji itu pasti yang dikritik itu kebaruan. Nah, terkadang Bapak Ibu, mahasiswa itu sebetulnya kebaruannya ada, tapi tidak di-state secara terbuka, secara jelas, secara clear kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Tidak di-state secara clear. Ini loh kebaruan riset saya itu kadang-kadang itu. Nah, mungkin ada problem budaya ya. Problem budaya kalau orang Jawa itu kan apa namanya ya Pak Zainul ya, orang Jawa itu kan enggak boleh ini ya, enggak boleh nongol gitu ya kayaknya. Betul, enggak boleh pamer Bu atau terlalu menonjolkan. Dan itu mempengaruhi loh Pak Zainul. Saya dulu itu malah pengujinya yang seperti itu. Saya dimarahi karena terlalu pede. Memunculkan kebaruan terlalu pede. Baik, itu mudah-mudahan ini proses ya Bapak Ibu membuat disertasi itu, jadi mulai bab 1 itu sudah proses. Cuman nanti kalau sudah selesai bab 3 kemudian mudah-mudahan Bapak Ibu tidak berhenti ya, setelah bab 3 membimbingan sama promotor, semester 4 sudah ujian proposal, ini mahasiswa 2019 ya, sudah baru berapa orang yang ujian proposal, baru 4 atau beberapa orang dari 10 orang, jadi hanya 40% yang ujian proposal tepat waktu 4 semester ya. Kemudian 1 tahun diharapkan selesai, sehingga selesai 3 tahun gitu ya. Saya kira itu ya Pak Zainul. Sing jadi masalah itu pekerjaannya Bapak itu nanti. Akhirnya disertasinya molor-molor. Insya Allah nanti saya off Bu. Saya kira harus begitu, harus full student. Begini, UM itu kan hanya 5 tahun masalahnya. Beda sama UNER ya. Kalau UNER itu 7 tahun. Jadi masih ada waktu untuk agak lambat gitu ya. Tapi kalau UNER tiba-tiba 5 tahun, aduh kurang 1 semester gitu. Nanti tiba-tiba gitu ya. Akhirnya kita noyol-noyol, pokoknya dilulus, enggak peduli. Saya itu sudah meluluskan berapa orang, saya enggak peduli. Pokoknya disertasi lolos, wis. Statusnya yudisium gitu. Saya tidak peduli, saya BD1. Jadi saya enggak mendek. Setelah itu problemnya di Bapak Ibu. Bisa menyelesaikan
jurnal Scopusnya atau enggak. Kalau enggak bisa menyelesaikan, enggak bisa ambil ijazah. Itu Nah, problemnya itu sudah. permisi Bu Tutut, itu sepertinya salah satu tanda petik momok ya, yang jurnal Scopus itu. Adakah kayak berusaha juggling gitu loh Bu, ngelemparkan piring di udara, ini disertasinya 1, 2, 3 udah kedodoran, masih mikir artikel lagi. Apakah ada tips ya Bu Tutut mengenai ini? Apalagi kalau misalnya baru semester 4 ditentukan pembimbing, kami baru tahu siapa yang harus disitasi, apakah memungkinkan kalau sedikit dicicil gitu loh Bu? Karena kan jurnal yang Q1, Q2 tuh lumayan lama untuk bisa tembus, belum tentu sekali tembak. Biasanya Saya setahun di prosesnya. iya Pak Awang. Begini Bapak Ibu, saya hanya dari praktis dari teman-teman kakak tingkat Bapak Ibu ya di PSP ya. Jadi misalnya kemarin ada bimbingan saya 2016 itu beliau lulus 4 tahun sih. Cuman jurnalnya Scopus 2. Jadi beliau melakukan preliminary study, Bu. Jadi dan jurnalnya ini bukan jurnal berbayar, jadi jurnal sexual abuse kalau tidak salah, jurnal Q2 saya ingat saya itu. Nah itu prosesnya ya memang lama, tapi beliau membuat artikelnya itu mungkin sudah mulai semester 5 atau semester 6 itu sudah submit, semester 5 itu sudah submit gitu. Sehingga apa itu bisa selesai. Nah, itu dengan data preliminary. Jadi preliminary tadi itu bisa untuk apa? Untuk untuk apa namanya? Untuk inilah. Bukan penelitian selesai. Jadi dia data awal aja yang dia gunakan untuk submit jurnal gitu. Kemudian disertasinya sendiri dia submit jurnal lagi kemarin itu, malah didanai dana penelitian kerjasama dari universitasnya dan dari saya, sehingga penelitian bulan Januari atau Februari Maret beliau sudah kirim, dan kemarin bulan Juni Juli itu sudah di accepted di Scopus 1 itu dari disertasinya itu. Jadi yang preliminary beliau gunakan untuk ambil ijazah, yang penelitian beneran ini malah beliau dapat dana penelitian dari universitasnya kerjasama dengan kami, jadi dapat penelitian juga dari psikologi, dan beliau kemarin bulan Juli itu sudah accepted di Scopus 1. Gitu. Bu Tutut mohon. Tidak harus Scopus izin masuk Scopus 2, Bu Lili. Oh, bukannya ada ketentuan begitu toh Bu Tutut, bahwa SJR harus 0, berapa? Sepertinya enggak, itu di UM itu asal Scopus dan apa itu ongoing gitu aja kok. Kemarin ada teman UNESA itu Scopus 4 tuh. Mohon informasi Bu Tutut. Boleh masuk Bu Tutut? Silakan Pak Awang. Kemarin itu saya waktu ikut penataran itu ya, kegiatan PPKM itu kemarin ada satu materi itu yang mensosialisasikan tentang SK Rektor tentang penghargaan karya mahasiswa, kalau saya nggak salah itu menyebutkan di situ ada salah satu pasalnya itu yang di terakhir itu menyatakan kalau mahasiswa itu berhasil melakukan publish 2 artikel Scopus di SJR yang di atas 0,5 itu bisa bebas ujian disertasi. Itu maksudnya bagaimana, Bu? Itu award itu kan, Pak. Award itu, Pak. Jadi kalau Bapak bisa publish 2 jurnal yang disyaratkan itu, Bapak tidak perlu ujian disertasi, otomatis lulus. Gitu ya Bu ya. Nih, karena sekarang itu untuk S1 dan S2 itu kita tidak menguji skripsi, tidak menguji tesis, Pak. Yang kita uji artikel. Setelah itu dipublikasikan.
Berarti disertasinya tinggal dikumpulkan begitu saja ya, Bu? Iya, iya. Tanpa Seperti ada di ujian. UB, Pak. Seingat saya di UB itu sejak beberapa tahun lalu sudah seperti itu. Ada 2 jurnal, bebas sudah disertasinya. Dan enggak perlu disertasi lagi, sudah. Nah, untuk publikasi semacam ini, apakah kira-kira misalkan ketika kita publish di Scopus itu apakah ada ketentuan bahwa yang dipublish itu adalah hasil preliminary study atau bisa juga hasil katakanlah misalkan semacam literature review gitu, sehingga yang penting publish di Scopus dengan ketentuan SJR 0,5 tadi, apakah juga diperhitungkan, Bu? Iya, yang hanya literatur review atau preliminary study itu enggak peduli, Pak. Pokoknya UM itu Bapak punya. Scopus ya, Bu? Iya, seperti yang disyaratkan itu. Nah, saya tidak tahu ya, apakah harus ada nama pembimbing atau cukup ada nama dosen UM. Ini yang saya sendiri masih belum tahu di akademik ini. Coba nanti saya cari ya, Pak ya. Ya. Terus kalau untuk yang mahasiswanya ini apakah juga harus Bu, harus afiliasinya ke UM? Katakan begini, misalkan mahasiswa ini berasal dari universitas lain gitu, sebelumnya sudah punya ID dengan afiliasi di universitas lain, apakah harus dipindahkan ke UM begitu atau dengan cukup menggandeng dari salah satu dosen UM saja cukup? Dan bolehkah double afiliasi, Bu Tutut? Seingat saya double afiliasi itu diperbolehkan, cuman emailnya harus UM-ACID. Ya, cuman nanti waktu korespondensinya. Ya, korespondensinya UM karena saya kan men-submit ini sebagai mahasiswa UM. Ya. Tapi boleh ya, Bu, double afiliasi. Ya saya kira enggak masalah, Bu, enggak merugikan kok itu. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu Tutut, penjelasannya. Baik. Latar belakang sudah ya, Bapak Ibu. Ini di sini rumusan masalah saya kira semua kan sudah sering meneliti ya, jadi enggak masalah ini. Cuman memang begini loh. Kebetulan saya dari UI ya, kemudian misalnya Prof. Hatta dari UGM gitu. Jadi kadang-kadang kita beda aliran gitu. Kalau saya alirannya kalau model itu ya namanya rumusan masalah hanya satu. Gitu. Kalau saya sih dari UI itu seperti itu, di jurnal-jurnal itu juga seringkali kalau model kan hanya satu. Tetapi biasanya secara tradisional disertasi di UM itu, di PSE UM itu rumusan masalah itu ya menurut saya jangan bervariabel deh. Saya kemarin menyarankan karena ketika bervariabel agak susah menuliskan hubungan antar variabelnya karena referensinya terbatas biasanya Bapak Ibu yang menulis disertasi itu. Jadi paling enggak itu jalur saja. Jadi model secara umum, jadi biasanya kan ada hipotesis mayor, hipotesis minor ya kalau zaman-zaman S1, S2 mungkin ya. Itu tetap digunakan di S3 itu. Jadi hipotesis mayornya itu model, hipotesis minornya kalau saya menyarankan jalur saja. Jadi kalau misalnya ada mediatornya kah, ada moderatornya kah, berarti itu jalur mediator sama jalur moderator gitu. Kalau saya saranin seperti itu sih Bapak Ibu, karena kemarin ujian disertasi itu pusing saya. Referensinya terlalu sedikit. Tapi ya gimana, kita harus luluskan lah sudah. Nilainya A. Karena nanti akhirnya seleksi alamnya itu di jurnal. Jurnal Scopus itu jadi seleksi alam Bapak Ibu. Kalau disertasi udah kita sering tutup mata lulus pokoknya gitu. Mohon maaf, tapi penelitiannya sudah sebetulnya lengkap, metodenya juga baik, tapi memang ada beberapa kekurangan lah, tapi enggak masalah kan. Nah itu tadi seleksi alamnya di jurnal Scopusnya itu Bapak Ibu. Jadi jurnal Scopus kemarin yang angkatan-angkatan lama sih jurnal Scopus 4 itu masih diterima.
Kemudian ternyata ada juga yang angkatan lama juga Scopus 2, ada Scopus 2, Pak Mardianto itu juga kalau tidak salah Scopus 2, malah beliau itu dari disertasinya itu saya lihat itu ada 2 publikasi WOS kalau nggak salah WOS proceeding, 3 proceeding, kemudian ada jurnal itu 2, yang 1 kena yang ongoing kemarin, jadi beliau membuat lagi dan lulus. Sebetulnya dia bisa lulus 3 tahun Pak Mardianto, cuman dia pulang ke Padang 1 semester itu, dia pulang setelah selesai disertasinya dia pulang, enggak ujiannya baru 1 semester kemudian baru datang ujian, padahal sudah selesai penelitian. Ya kadang-kadang seperti itu, menikmati ya mungkin beasiswa mungkin. Proceeding diterima juga Kak Bu Tutut? Boten. Enggak toh, karena kan beda kadarnya toh Bu Tutut. Iya, yang proceeding lebih mudah. Yang diminta jurnal Bu Lidi. Baik Bu, makasih. Oke, saya kira itu saja dari saya Bapak Ibu. Saya kira. Oke Bu, terima kasih Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, masih adakah sisa-sisa kegalauan? Belum galau ya, masih semester 1 ya. Wah, sudah galau udah, Bu. Sudah muter-muter ini Bu. Tapi alhamdulillah loh Bapak Ibu, maksudnya begini, kurikulum kami itu selama 3 semester itu kurikulum yang membantu penulisan disertasi Bapak Ibu. Jadi mandiri 1 bab 1, mandiri 2 bab 2, mandiri 3 bab 3. Kemudian masih ada teori model. Kemudian masih ada apa lagi ya? Satu lagi itu yang memperkuat disertasinya, harusnya bisa cepat. Gitu. Nah, masalahnya yang enggak bisa cepat itu menghilang bekerja gitu loh masalahnya. Masalahnya hanya itu aja sebetulnya. Pulang menghilang terus enggak muncul, itu masalahnya itu saja wis. Kalau misalnya difokuskan, insya Allah 3 tahun selesai Bapak Ibu, 3 tahun selesai, insya Allah lah. Angkatan 2012, 2011, angkatan yang lalu tuh 3 tahun bisa selesai kok. Amin. Amin. Ini jadi kena kalau PPKM Bu. Bisa jadi betul. Ya bisa tetap seperti ini kan. Jadi kemarin itu misalnya 2019 itu ya konsultasinya ya via Zoom. Ujiannya juga via Zoom, ujian disertasi juga via Zoom. Bagaimana lagi sekarang seperti ini, kecuali kalau nanti sudah bisa luring gitu. Saya minta malah 2020 ini semester 3, stuman 3 itu harus luring. Susah saya membimbingnya itu kalau maksudnya supaya 3 tahun 3 semester itu sudah matang totalnya, sehingga pembimbing itu sudah tinggal tidak banyak perbaikannya. Yang sudah ujian proposal semester 4 itu seperti itu Bu, sudah matang di 3 semester. 3 semester itu matang, karena kajiannya Prof. Pata itu stuman 1 bab 1, stuman 2 bab 1 dan bab 2. Jadi bab 1 diperbaiki, bab 2 tambah. Stuman 3 bab 1 2 harus diperbaiki, tambah bab 3. Gitu Bu. Jadi harusnya semester 4 ketika sudah dapat pembimbing itu sudah matang proposalnya. Tinggal perbaikan sedikit. Ada Profesor BR1 kami misalnya, beliau itu luar biasa senang mempercepat ujian itu. Jadi enggak sulit. Sudah ujian gitu aja. Jadi sambil berproses, setelah proposal kan nanti bikin instrumen dan turun lapangan dan menulis disertasi. Nah, itu diharapkan dengan cara itu bisa cepat. Itu dan cuman problemnya itu di Bapak Ibu sendiri, mohon maaf ya. Problemnya itu di mahasiswa. Jadi dan problem mahasiswa itu bukan akademik ya. Jadi kami di sini sepanjang saya temui itu bukan karena masalah dengan pembimbing. Tidak ada konflik dengan pembimbing dan sebagainya, tidak ada. Sudah tidak ada lagi sekarang. Cuman problemnya itu di mahasiswa sendiri. Bagaimana mahasiswa bisa menyelesaikan punya komitmen untuk menyelesaikan disertasinya. Itu aja. Topiknya Pak Zainul ya Bu Tutut. Bagaimana supaya nggak terjadi prokrastinasi akademik?
Oke. Dan biasanya masalahnya itu banyak sudah pekerjaannya tidak bisa ditinggal begitu Bu. Banyak seperti itu, terus pekerjaan-pekerjaan proyek-proyek itu seperti itu yang saya lihat itu seperti itu. Karena banyak yang sudah pejabat misalnya tidak full student, sebetulnya problemnya kan jadinya diperpanjang Bu Lili kan kalau nggak selesai kan. Coba selesai 3 tahun, sudah pulang, sudah jabat, sudah di wakil dekan, jadi dekan, jadi ada yang jadi wakil rektor mungkin atau jadi rektor gitu misalnya seperti itu. Nah itu seperti itu sebetulnya, hanya di situ ada problemnya. Itu. Ya. Terima kasih loh Bu, semangatnya Bu. Terima kasih. Maaf Bu Tutut. Ya, silakan Bu Merli. Maaf Bu Tutut. Ya, silakan. Maaf Bu Tutut, mau tanya saya Bu Tutut. Ya, silakan. Bu Tutut. Ya, tadi ya terima kasih Bu Tutut. Yang tadi Ibu sampaikan terkait dengan judul disertasi saya, itu tadi Ibu kan menyarankan saya berdiskusi dengan Bu Iwi. Bu Iwi itu beliau dosen UM ya Bu Tutut, di PAG. Muhammadiyah Surabaya Bu. Unmu Surabaya. Beliau dekan Fakultas Psikologi Unmu Surabaya. Tapi rajin Bu, beliau rajin bacanya banyak Bu. Ibu bisa berdiskusi dengan beliau. Nanti saya japri aja, saya beri nomor HP-nya ya Bu. Ibu nanti mengenalkan di angkatan 2021 mendapatkan nomor HP dari Bu Tutut, mau diskusi terkait dengan judul disertasi gitu aja. Ya. Beliau rajin Bu, Bu Wiwi sudah ujian proposal Bu semester. Rajin beliau. Saya memang ya Bu Tutut, saya Meskipun juga dekan Bu, beliau rajin Bu, SRL-nya bagus Bu. Ya betul, ya ya. Termasuk ini ya, buahnya Pak Zainul. Bu Istiqomah. Oh. Iya, rajin Pak Zainul. Dulu Pak Arif Firmanto juga rajin Pak Zainul. Setelah ini hilang itu yang saya susah. Kami punya harapan besar dulu rajin Pak Zainul. Kalau nanti siang saya ketemu Bu dengan Pak Arif Firmanto. Karena pembimbingnya Prof. Degeng baik, Prof. Degeng. Semua promotor kami baik Bu, profesornya baik-baik di sini UM ya. Ya ada kopromotor yang agak ketat ya, karena UGM ya UGM ya, jadi kuat di metode mungkin ada satu saja di tempat kami yang agak ketat strict gitu ya. Tapi itu menjadi kontrol sih, saya senang aja supaya kami kan agak longgar kan, ya, ada yang juga agak strict ketat. Saya kira gitu aja ya Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Tutut, terima kasih banyak. Terima kasih atensinya hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat siang, semoga semua sehat dan itu yang penting pada kondisi sekarang ya. Terima kasih banyak Bu Tutut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tutut. Terima kasih Bu Lili, Pak Awang, Bu Merli. Saya lulus 3 tahun. Lulus 3 tahun. Lulus 3 tahun. Cuman baru niating sunnya Pak Awang masih. Promotornya bukannya semester 3 ya Bu Lili? Kenapa Pak? Waktu saya dengar sama Pak Iman semester 3 katanya. Betul, iya. Makanya. Betul. Pak Jenur, Pak Awang, Bu Lili, Ibu-ibu saya izin dulu ya. Monggo Bu Menjemput Lili. anak saya. Ya, Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu semuanya, Pak Bapak-bapak. Loh, Bu Dewi itu sudah selesai, itu sudah dijilid itu. Iya. Di tangannya. Jadi toto di belakangnya tuh. Nah, itu. Apa karena ada peraturan baru ya Pak Awang, sehingga kok antar dosen ada yang kurang mengerti ya, yang tadi Pak Awang sebutkan yang tempo hari Pak Awang share tuh loh di grup yang SK rektor
Naskah rektor ya. Ya, yang ada 2 jurnal itu tidak Oke. usah ujian. Iya, Kayaknya ada yang belum tahu malah. Tapi iya, betul. tapi lega lah, enggak usah Q1, Q2, lega aku. Iya. Nggak Tapi habis. guru itu tadi sudah setuju gitu loh, sudah boleh gitu loh. Ya, Artinya Bapak kalau Ibu. kita bisa publish itu tadi. Yang penting Ya. Scopus Bagus. ya. Scopus ya. Kayak gampang aja. Yang penting Scopus padahal enggak gampang. Aduh. Tapi gini Bu Ibu, saya sih belum pernah ngalami ya. Tapi ada salah satu teman kami itu yang beliau itu bisa membuat tulisan karena dia fokusnya di kebetulan orangnya bahasa Inggris ya, orang bahasa Inggris. Bisa membuat tulisan Scopus itu 1 bulan itu 5-6 tulisan. Iya. Betul itu. Betul Pak, betul Pak Awang. Ya, Betul. sorry Jadi- ada yang bilang begitu Iya. ya, ada memang profesinya Iya. menuliskan apa boleh kita Iya. lihat-lihat kah? Saya pengen lihat-lihat Betul, modelnya. betul. gitu. Kayaknya boleh di-hire itu Pak Wang. Nanti kita hire itu. Dananya Pak Zainul. Boleh diklik Pak Awang, klik gitu. Kapan-kapan kalau kita sudah mengarah ke situ nanti bolehlah kita mungkin mengundang, meminta bantuan beliau memberikan arahan ke kita. Ya, Oh iya, tipsnya Pak. bagaimana? Kapan nanti Apa yang kita harus undang ya dicari? di Ajom Ya, gitu. mungkin di semester Iya. Boleh. di semester 2 atau apa gitu ya. Ya, Iya, di iya, liburan lah boleh. kalau nggak ada kuliah. Soalnya sekarang Karena kan terus banyak tugas. kapan hari ini saya dapat informasi itu katanya beliau juga buka kelas bimbingan yang targetnya itu dari 10 kali bimbingan itu bisa publish di Scopus minimal Q2. Wah, Gitu. luar Mau, Pak. biasa. Mau, Pak. Luar biasa itu Pak Awang. Iya. Mau, Pak. Jadi Menarik. Jadi ada saya belum membuktikan sih. Artinya belum terlibat gitu loh. Siapa itu Gitu. Pak? Kenapa Bu? Dosen mana Pak? Dosen di tempat kami di Wah, Unmu Gresik, iya. Oh gitu. Iya. Kalau Jadi ada memang info di-share aja Pak Awang supaya iya kita Bu, bisa iya ikut. Bu. Iya.